Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Part 20 diawali oleh gambar yang tak pantas untuk dilihat dan disaksikan oleh mata manusia. Setelah beberapa kali tamparan dan teriakan, Yang Lang berpikir harusnya kali ini sudah baik-baik saja. Wu Shuang pun yakin kalau Xiaohu kali ini sudah kembali normal. Namun Wu Shuang heran kenapa Xiaohu menunjukkan ekspresi yang aneh. Kemudian Xiaohu berkata, "Yang Lang, telapak tanganmu sangat murah hati, hangat dan kuat." Yang Lang pun mulai ketakutan atas apa yang dilakukan oleh Xiaohu. Dalam hati Yang Lang, sudah berakhir. Ini sudah benar-benar berakhir. Itu tidak membuatnya bodoh kan? Xiaohu benar-benar tergila-gila dengan Yang Lang. Dia melompat ke arahnya sembari berkata, "Jangan berhenti. Ayo, terus tampar aku. Jangan kasihan padaku hanya karena aku adalah bunga yang lembut." Yang Lang benar-benar ketakutan atas tingkah laku Xiaohu yang benar-benar sudah berubah. Kemudian Wu Shuang berusaha menghadang Xiaohu supaya tidak mendekati Yang Lang. Pesan sistem muncul. "Selamat kepada host. Anda telah menyelesaikan tugas check-in nomor 8. Mendapatkan imbalan teknik partial multiplication yang dapat memperbesar keberuntungan bagian tubuh tertentu. Selain itu, silahkan melanjutkan latihan Hu Xiaohu dan Anda akan mendapatkan banyak poin hadiah." Dalam hati Yang Lang, sialan, tadi itu tidak disengaja. Xiaohu terus meminta Yang Lang untuk terus memukulnya. Namun Wu Shuang mencoba menghentikan Xiaohu dan menyuruhnya membawanya kembali menemui Master Sekte segera, karena Xiaohu sudah tidak normal. Saat mereka disibukkan oleh Xiaohu, Kaisar Harimau mencoba mengendap-endap untuk melarikan diri. Tiba-tiba sebuah pedang mengarah kepada Kaisar Harimau dan Yang Lang sudah muncul di belakangnya. "Jika kau berani mempermainkan Xiaohu lagi, aku akan langsung mencabut cambuk harimau dan merendamnya di dalam anggur." Tunggu, si kecil ini tidak berani," ucap Kaisar Harimau yang sangat ketakutan. Panel berpindah di aula utama Sekte Jet Lady. Mereka pun akhirnya telah sampai di sekte, dan Kaisar Harimau telah selesai menceritakan semua kejadian yang sebenarnya, bahwa malapetaka klan iblis rubah tidak ada hubungannya dengan Sekte Jet Lady. Itu semua adalah kesalahan dari 5 sekte yang lainnya. Terlihat Xuan Rui dan Shao Ning kesal melihat kelakuan yang dilakukan oleh Xiaohu. "Lepaskan dan dengarkan baik-baik kebenaran tentang kematian seluruh klanmu. Master Sekte sedang menonton. Cepat berdiri!" teriak Yang Lang yang kesal karena Xiaohu terus menempel padanya. Dengar, jangan terlalu banyak kepada orang lain. Pukul aku sekali dan aku akan bangun. Pukul aku dan kau harus memukulku dengan keras, ucap Xiaohu. "Hah? Satu lagi yang jatuh menjadi korban dari Yang Lang," ucap Shao Ning. Master Sekte langsung menyuruh Xiaohu supaya tidak main-main lagi. "Yang Lang, kamu telah menemukan Xiaohu
dan membuatnya memahami kebenaran tentang klan iblis rubah. Jika kelebihan dan kekurangan seimbang, aku akan mengampunimu kali ini, ucap Xuan Rui. Menerima pengampunan dari Xuan Rui, Yang Lang langsung berterima kasih kepadanya. Dalam hati Yang Lang, sungguh pelit. Setidaknya hadiahkan sesuatu. Dan tentu saja hal itu dilakukan dengan keadaan Xiaohu yang masih menempel pada Yang Lang. Karena tidak melihat Wu Shuang di sana, Xuan Rui menanyakan di mana dia sekarang. Kenapa dia tidak bersama dengan Yang Lang? Yang Lang mengatakan jika Wu Shuang baru saja keluar. Pesan sistem pun muncul. Host, tugas nomor 9 sekarang dirilis untuk Anda. Kategori tugas, check-in yang ditunjukkan. Persyaratan waktu dalam 10 hari. Konten tugas, bawa Long Wu Shuang kembali ke sekte Jet Lady. Hadiah penyelesaian tidak diketahui. Hukuman kegagalan, rambut akan rontok. Setelah mendapatkan tugas dari sistem, Yang Lang pun mengetahui sesuatu tentang Wu Shuang. Dalam hati Yang Lang, apakah Long Wu Shuang telah meninggalkan sekte Jet Lady? Tiba-tiba dari luar terlihat Tie Cui berlari sembari berteriak-teriak. Master Sekte, ini gawat. Kakak tertua baru saja keluar dari sekte dengan barang bawaannya dan mengabaikan larangan. Dan keberadaannya tidak diketahui. Shao Ning menanyakan apakah selama bersama Yang Lang dia menunjukkan hal yang mencurigakan. Kenapa Wu Shuang pergi tanpa pamit? Sesuatu pasti telah terjadi, ucap Xuan Rui. Yang Lang pun menjelaskan, kami bertemu dengan 2 orang yang hanya akan mengambil Xiaohu. Kakak senior itu menunjukkan ekspresi yang aneh saat itu. Hei, Master Macan, dari mana asal-usul kedua orang itu? Tanya Yang Lang. Kaisar Harimau berkata, saudaraku, kamu sangat arogan sehingga memprovokasi mereka. Di belakang kedua orang itu adalah keluarga Wang dari Langya. Mendengar keluarga Wang, Xuan Rui sangat terkejut. Xuan Rui berkata, keluarga Wang dari Langya? Mereka pada akhirnya menemukannya. Panel berpindah di kamar pribadi Master Sekte. Shao Ning telah datang dan membawa Yang Lang ke sana sesuai permintaan dari Xuan Rui. Namun saat masuk, Yang Lang terlihat terkejut melihat sesuatu di hadapannya. Xuan Rui berkata, Yang Lang, apa kamu pernah mendengar tentang keluarga Wang dari Langya? Dalam hati Yang Lang, Xuan Rui saat ini sangat cantik. Dengan santainya, Yang Lang mengatakan jika dia belum pernah mendengarnya. Bahkan Yang Lang penasaran apakah mereka sehebat itu. Kemudian Xuan Rui menjelaskan, di daratan Huan Yao ada 4 keluarga kuat yang tidak boleh diprovokasi. Mereka adalah klan Ye dari Ling Ling, klan Li dari King Yun, klan Qin dari Xian Jun, dan klan Wang dari Langya. Kekuatan dari 4 keluarga yang kuat luar biasa, dan ada begitu banyak master. Tidak berlebihan untuk membandingkan mereka dengan sebuah negara. Bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Lalu bagaimana kekuatan mereka dibandingkan dengan 6 sekte? Tanya Yang Lang. Kali ini Shao Ning yang maju untuk menjelaskan. Dia berkata, begini, dalam 6 sekte banyak murid berasal dari 4 keluarga besar. Mereka berbakat dan cerdas, dan mereka jelas merupakan andalan dari 6 sekte. Namun Yang Lang mempunyai pemikiran lain. Dia berkata, jadi 6 sekte itu lebih kuat kan? Lagi pula 4 keluarga besar itu harus mengirim orang ke 6 sekte untuk berlatih.
Kamu salah. Orang-orang ini semuanya adalah cabang atau rakyat jelata dari klan mereka sendiri. Mereka memasuki 6 sekte karena garis keturunannya yang salah dan tidak dianggap sebagai garis keturunan langsung. Qin Yun yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri 6 sekte adalah anggota klan Qin dari Xianjun. Namun sepertinya Yang Lang lupa yang mana orang yang bernama Qin Yun itu. Xuan Rui menambahkan, karena bakatnya yang buruk, dia tidak punya pilihan lain selain memasuki sekte Ling Yun dan menjadi murid kepala yang tertutup. Sedangkan Wu Shuang adalah putri satu-satunya dari keluarga Long di Shangxing. Dan keluarga Long ingin menjalin hubungan dengan keluarga Wang. Jadi dia mempertunangkan Wu Shuang dengan Wang Fugui, putra keluarga Wang. Tapi Wu Shuang menolak meneruskannya. Jadi dia melarikan diri dan berlatih di bawah sekteku. Yang Lang mengatakan jika dalam pelatihan seni bela diri 6 sekte hari itu, 6 penguasa sekte tampaknya mengetahui identitas Wu Shuang. Namun Yang Lang heran kenapa keluarga Wang tidak datang ke sekte Jet Lady untuk menemukannya. Xuan Rui menjelaskan jika identitas Wu Shuang hanya diketahui oleh beberapa penguasa dan mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, apakah itu keluarga Long atau keluarga Wang? 6 sekte tidak mau bermusuhan. Yang Lang membenarkannya. Jika mereka membocorkan berita, saudari Wu Shuang pasti akan menyelesaikan masalah dengan mereka jika dia kembali menjadi nyonya keluarga Wang. Dan lebih baik memperlakukannya sebagai hal yang tidak dapat diketahui. Dan tidak akan ada pihak yang bersalah. Xuan Rui berkata, aku pikir dia akan dapat bersembunyi di sekte Jet Lady selamanya. Tetapi aku tidak menyangka bahwa secara tidak sengaja kamu akan bertarung dengan anggota keluarga Wang dan dikenali. Wu Shuang pergi tanpa pamit kali ini karena dia pasti khawatir dengan keluarga Wang akan marah kepada sekte Jet Lady. Tiba-tiba Tie Cui masuk dan melaporkan apa yang telah dia lakukan. Tie Cui berkata, Master Sekte, aku memimpin orang untuk mengejar kakak tertua, tapi dia menolak untuk kembali. Dia mengatakan jika dia kembali untuk menikah, kami tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dalam hati Yang Lang, tugas itu perlu aku yang menyelesaikan. Tentu saja kamu tidak akan bisa membawanya kembali. Kali ini Yang Lang meminta agar dia diberikan izin untuk pergi. Karena Wu Shuang telah memutuskan untuk pergi, Xuan Rui juga akan pergi ke sana sendirian. Dan Xuan Rui meminta Shao Ning untuk tinggal dan menjaga sekte, sedangkan Yang Lang disuruh untuk ikut dengannya. Semua orang terkejut atas keputusan yang diambil oleh Xuan Rui. Shao Ning menawarkan untuk membawa Tie Cui juga dan beberapa murid bersama mereka. Karena tugas ini sangat berat, jadi Xuan Rui tetap memutuskan akan pergi hanya dengan membawa Yang Lang saja. Namun sebelum pergi, Shao Ning meminta izin kepada Xuan Rui untuk menjelaskan beberapa kata kepada Yang Lang. Yang Lang benar-benar penasaran apa yang akan Shao Ning katakan padanya. Dengan hawa menghabisi yang sangat kuat, Shao Ning berkata, jika kau berani melakukan kesalahan pada Master Sekte, aku akan memotong barangmu menjadi beberapa bagian dan meminumnya. Panel berpindah di Kabupaten Langya. Kali ini Xuan Rui terlihat sangat cantik. Dia berjalan di kota bersama Yang Lang. Xuan Rui kagum dengan Langya yang sangat makmur. Itu cocok sebagai salah satu kota terkenal di kota Huazhou. Namun di belakang Xuan Rui
terlihat Yang Lang yang membawa begitu banyak barang bawaan yang katanya cuma ringan, tapi ternyata sangatlah berat. Kemudian Xuan Rui mengajak Yang Lang untuk cari penginapan untuk menginap. Yang Lang terlihat sangat lega karena akhirnya dia bisa istirahat juga. Akhirnya mereka berdua telah sampai di penginapan. Namun pelayan mengatakan jika ada acara di kota ini, jadi seluruh kamar sudah dipesan habis. Namun di sana ternyata masih tersisa satu kamar saja. Pelayan itu menawarkan jika mau dia akan menyiapkannya. Mendengar tinggal satu kamar saja, otak Yang Lang langsung traveling kemana-mana. Dalam hati Yang Lang, ini akan menghabisiku. Bahkan pipi Xuan Rui pun ikut memerah. Beberapa saat kemudian, Xuan Rui mengatakan jika menurut intelijen, keluarga Wang mengadakan upacara pernikahan untuk Wang Fugui 3 hari lagi. Jadi mereka harus cepat membawa Wu Shuang sebelum acara itu berlangsung. Terlihat Yang Lang mencoba membaca sebuah buku, namun wajahnya terlihat aneh seperti sedang menahan sesuatu. Ternyata benar, saat ini di hadapan Yang Lang terlihat Xuan Rui sedang mandi dengan hanya ditutupi selembar tirai kain yang tembus pandang. Xuan Rui bertanya, apakah Yang Lang memiliki ide yang bagus? Dalam hati Yang Lang, aku tidak bisa berpikir sekarang karena iskemia otak. Setelah selesai mandi, Xuan Rui keluar dengan hanya memakai kain yang diikatkan di tubuhnya. Sontak saja itu langsung membuat pengisian daya mencapai 130%. Dan sistem memperingatkan Yang Lang jika itu juga sangat berbahaya. Xuan Rui mengatakan jika pengerjaan meja di sana sangatlah buruk. Jadi dia minta maaf karena Yang Lang harus tidur di lantai. Yang Lang pun tak mempermasalahkan hal itu. Itu karena tempat tidurnya di ruang keamanan sekte sama dengan di lantai itu. Dihadapkan dengan sesuatu yang indah di hadapannya, Yang Lang terus mencoba mengalihkan pandangannya dan pikirannya dari itu. Dia terus melihat ke bawah agar pandangannya bisa terjaga. Aku berlatih sekarang. Aku harap kamu diam dan pikirkan cara apapun untuk mengembalikan Wu Shuang, ucap Xuan Rui sembari duduk bersila dan langsung berkultivasi. Baik, ucap Yang Lang sembari melihat ke arah Xuan Rui, dan itu membuat Yang Lang sangat terkejut. Walaupun mencoba memikirkan hal-hal lain selain keindahan yang ada di hadapan matanya, namun kali ini Yang Lang sudah tidak bisa menahan lagi. Peringatan sistem kembali muncul. Peringatan merah. Daya saat ini adalah 190%. Host harus segera melepaskan energi. Jika tidak, maka akan meledak dan mati. Karena tak mau mati sia-sia, Yang Lang pun berpamitan pergi dengan alasan akan jalan-jalan untuk menjelajahi kota. Walaupun sudah berpamitan, namun Xuan Rui tetap saja bingung kenapa tiba-tiba Yang Lang pergi meninggalkannya. Panel berpindah di tengah kota. Terlihat gadis dari keluarga Wang yang waktu itu. Dia memerintahkan semua penjaga untuk mengamankan kota. Sebab saat ini tuan muda mereka sedang berbahagia. Jadi gangguan sekecil apapun harus dimusnahkan. Mereka pun mengerti atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian gadis itu pun pergi dari sana. Sedangkan di tempat lain terlihat ada seseorang yang melompat dari satu atap ke atap yang lain. Ternyata itu adalah Yang Lang. Dia bersembunyi di sebuah pohon dan mengamati sebuah ruangan yang dijaga oleh 2 orang penjaga. Sistem kembali mengingatkan jika Yang Lang tidak segera melepaskan energinya, maka dia akan meledak.
Namun Yang Lang memberitahukan agar tidak usah buru-buru, sebab dia tidak ingin membuat kegaduhan di sana. Tiba-tiba gadis Wang itu muncul di belakang Yang Lang dan langsung menendangnya. Untung saja Yang Lang dapat dengan sigap menghindar. Gadis itu melihat celah dari Yang Lang dan dia pun langsung mengincar tempat itu. Yang Lang langsung melihat peluang yang sangat bagus. Dia pun langsung menggunakan 90% energinya untuk penguatan akar. Terdengar suara benturan besi dari arah pepohonan. Dua penjaga itu mendengar dan terkejut dari mana suara bel itu berasal. Yang Lang pun merasa nyaman setelah melepaskan energinya sebanyak 90% dan kini sudah pas 100%. Namun beda halnya dengan gadis itu. Dia tak percaya sudah 2 kalinya tendangannya tidak mempan pada tempat itu. Di seluruh dunia hanya ada 1 orang yang bisa mencapai kekerasan seperti itu, yaitu kamu, ucap gadis itu yang ternyata masih penasaran. Yang Lang terkejut, ternyata yang menyerangnya adalah gadis yang waktu itu. Saat gadis itu ingin mengatakan sesuatu, Yang Lang langsung membungkam mulutnya. Yang Lang menawarkan sesuatu jika gadis itu mau bekerja sama. Aku akan membantumu dengan apapun yang kamu inginkan, selama kamu memenuhi 1 syaratku, ucap gadis itu sembari menunjuk ke bawah. Kemanakah gadis itu menunjuk? Lalu apa yang dia inginkan? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.